selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah bareng ya materi soal konsep gadai atau rahn gitu dalam Islam. Sumbernya kan lumayan nih yang Anda kasih. Ada dari Al-Quran, terus ada hadis Nabi SAW, sama pandangan para ulama juga. Nah, tujuan kita yaitu ingin paham gitu dasar hukumnya apa, prinsipnya gimana sih sistem gadai syariah ini. Kita kupas bareng-bareng lah ya. Mungkin kita mulai dari contoh praktis dulu kali ya, biar kebayang. Ini ada cerita dari hadis riwayat Aisyah R.A. di Sahih Al-Bukhari. Jadi Nabi SAW itu pernah beli makanan dari seorang Yahudi. Nah, bayarnya nggak langsung, ditangguhkan gitu. Oke. Terus sebagai jaminan, beliau gadaikan baju besinya. Nah ini kan langsung, wah konkret banget ya contohnya. Betul sekali. Ini kisah penting banget ya. Karena pertama, jelas menunjukkan kalau gadai si rahni ini pada dasarnya boleh. Terus yang kedua, ini juga menarik. Transaksi sama non-muslim pun ya nggak masalah. Asal yaitu barangnya halal, caranya adil. Oh iya. Poin bagus itu. Menunjukkan keterbukaan ya berarti. Iya betul, keterbukaan dalam muamalah gitu. Udah dari zaman Nabi. Nah, praktik Nabi ini kan keren ya. Tapi apa ada sandaran lainnya? Mungkin di Al-Quran gitu. Gimana kaitannya? Ada. Dan erat sekali kaitannya. Di sumber Anda kan disebut tuh surat Al-Baqarah ayat 283. Di situ spesifik disebut soal rohnum makbudah. Apa itu? Ya barang tanggungan yang dipegang. Jadi jaminan utang gitu. Barang tanggungan yang dipegang. Oke. Menariknya, ayat itu nyebutnya pas konteks lagi safar, lagi perjalanan. Terus nggak ada penulis transaksi. Tapi para ulama nggak mengartikan ini sebagai batasan loh. Oh, jadi bukan cuma pas lagi jalan aja gitu bolehnya? Bukan, itu lebih ke contoh kondisi aja, di mana jaminan jadi relevan banget gitu. Dan lebih dalam lagi nih, ayat itu juga nyinggung soal amanah, kepercayaan. Kalau udah saling percaya banget nih kedua pihak, ya mungkin jaminan nggak wajib-wajib amat. Tapi Islam tetap kasih opsi rahni ini. Sebagai solusi ya? Iya, solusi praktis kalau memang jaminan dibutuhkan. Biar pemberi utang juga tenang, ada kepastian. Ini kan bentuk perlindungan hak juga. Oke, jadi landasannya kuat ya? Dari Quran ada, dari contoh Nabi langsung juga ada. Terus gimana pandangan para ahli hukum Islam setelahnya? Udah sepakat gitu? Nah, ini dia. Ada yang namanya ijma atau kesepakatan ulama. Di sumber Anda kan disebut dua nama besar tuh. Ada Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, terus ada Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Keduanya, dan ini mewakili pandangan luas ulama ya, sama-sama menegaskan kalau rahn atau gadai ini ya disyariatkan. Hukumnya boleh, jaiz. Saya lihat tadi Imam An-Nawawi juga bilang kalau ini berlaku umum ya. Maksudnya nggak cuma pas lagi bepergian kayak konteks ayat tadi. Tepat sekali. Beliau tegaskan ini berlaku baik pas safar, ya bepergian, itu maupun pas hadar, pas lagi mukim, menetap. Oh, oke. Jadi ini nunjukin kalau rahn ini ya bagian dari sistem transaksi Islam yang fleksibel gitu. Bukan cuma buat darurat aja. Nah, Ibnu Qudamah juga di kitabnya Al-Mughni, beliau rangkum dasar hukumnya yaitu Al-Quran, Sunnah, sama Ijma. Lengkap. Oke, jadi dasarnya kuat, udah disepakati ulama juga, tapi kayaknya ada syaratnya ya? Nggak asal boleh gitu aja kan? Nah, ini dia poin krusialnya. Penting banget ini. Ibnu Qudamah dan ulama-ulama lain itu sangat menekankan. Akad gadai ini hukumnya wajib harus bebas dari dua hal. 1, riba. 2, kezaliman. Riba dan kezalimannya. Betul. Riba itu ya segala macam tambahan atau keuntungan yang nggak adil, yang disyaratkan di muka atas utang pokok, yang sifatnya eksploitatif lah. Kalau kezaliman ya lebih luas lagi, segala bentuk ketidakadilan atau penindasan ke pihak yang menggadaikan barangnya. Kenapa dua ini ditekankan banget ya? Karena gini loh, inti dari semua sistem muamalah atau transaksi dalam Islam itu kan adil. Keadilan. Jadi mekanismenya si gadai ini boleh, tapi cara mainnya nggak boleh jadi alat buat, yaitu tadi cari untung secara nggak adil atau malah neken orang yang lagi butuh. Jaminan itu kan buat ngelindungin hak, bukan buat eksploitasi. Gitu intinya. Oke, paham. Jadi kalau kita coba simpulkan nih buat pemahaman Anda ya pendengar, konsep gadai atau rahn ini landasannya kokoh banget dalam Islam. Ada di Quran, ada contoh dari Nabi langsung, terus didukung pula sama kesepakatan para ulama. Ini sistem yang diakui buat mengamankan utang piutang.
Betul, fungsinya jelas sebagai instrumen penjaga hak, pemberi kepastian. Tapi, nah ini tapinya, esensinya itu di pelaksanaannya. Harus adil, harus jaga amanah, dan yang paling penting harus bersih dari praktek riba dan unsur kezoliman apapun. Nah, prinsip ini nih yang membedakan gadai syariah. Menarik sekali ya. Nah, dengan prinsip dasar yang udah jelas ini, boleh, tapi ada syaratnya. Adil, tanpa riba, tanpa zolim, mungkin ini bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Coba dipikirkan, sejauh mana praktik pegadaian yang mungkin Anda lihat atau bahkan pernah alami sendiri, itu udah sejalan belum ya sama prinsip-prinsip ideal yang barusan kita diskusikan ini? Pertanyaan menarik untuk direnungkan lebih lanjut.